Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya arhamar rahim. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di pagi yang berbahagia ini adalah pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakteristik dan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis tentang fisiknya, ciri-ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berkaitan dengan apa-apa yang beliau pakai. Yang beliau pakai diantaranya adalah penutup kepala, kemudian pakaiannya, pakaian atas, pakaian bawah, sendal dan sepatunya. Kemudian termasuk juga di dalamnya tentang akhlak, ya, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, juga adab-adab beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab tentang izar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izar itu apa? Pakaian bagian bawah itu namanya izar, sedangkan bagian atas namanya rida. Rida ya bagian atas, izar bagian bawah. Dan ini telah kita bahas dan sedikit kita mengambil pelajaran dari pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa pakaian beliau adalah sangat sederhana, bahkan sangat sederhana sekali. Bahkan kalau ada orang yang belum pernah melihat beliau, tentu mereka tidak akan tahu bahwa beliau adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi SAW. Saking sederhananya. Artinya sama dengan sahabat-sahabat yang lain dalam masalah berpakaian. Kemudian juga menunjukkan bahwa pakaian itu yang paling baik, ya, pakaian yang paling baik adalah pakaian yang menyesuaikan adat dan kebiasaan di masyarakat.
syaratnya tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bertentangan dengan syariat. Buktinya mana? Buktinya adalah beliau memakai pakaian yang biasa dipakai di masyarakat waktu itu. Salah satunya adalah izar dan rida itu. Termasuk apa? Rumah beliau pun demikian kan. Rumah beliau bukan rumah yang lain dari yang lain. Ini karena Nabi atau pemimpin maka seperti enggak, sama. Pakai apa? Rumah tembok Nabi pakai apa? Tanah Pak. Belum ada semen ya. Ya tanah gitu, tanah batu. Begitu. Sama dengan umumnya masyarakat waktu itu. Antar masuk pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini masalah-masalah yang sudah kita bahas. Termasuk adalah bahwa pakaian beliau, izar beliau di atas mata kaki. Dan itulah memang pakaiannya seorang muslim. Pakaiannya seorang muslim adalah di atas mata kaki. Kalau tidak di pertengahan sak, maka agak turun sedikit, dan mentoknya adalah tidak sampai melebihi mata kaki, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan akhi fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bab ke-19, yaitu cara berjalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara berjalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih jalan beliau, keadaan beliau berjalan gitu, atau contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan. Dan petunjuk atau jalan beliau adalah jalan yang sempurna, ya, disebutkan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, adalah petunjuk yang paling sempurna. Jalan beliau adalah petunjuk yang paling sempurna, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi cara jalan beliau adalah cara yang paling sempurna. Dan jalan beliau itu jalan yang sederhana. Sederhana di sini apa nih ya? Sederhana itu ya sederhana. Maksudnya biasa, tidak takalluf gitu loh, tidak membebankan diri gitu loh. Jadi jalan beliau jalan yang biasa, sederhana, umumnya manusia. Tapi akan kita sebutkan nanti cara jalan beliau itu cepat. Di awal-awal bab sudah kita singgung masalah ini, ya. Beliau ketika berjalan itu cepat, melebihi jalannya para sahabat yang lain. Meskipun jalan beliau itu sederhana gitu. Jalan beliau itu sederhana, biasa, tidak berlebih-lebihan, tidak dibikin-bikin, enggak, tapi cepet gitu loh. Sampai-sampai ketika berjalan ya para sahabat ya itu di belakang itu istilahnya gitu. Nah, begitu cepatnya jalan beliau, dan sekali lagi meskipun cepat sederhana gitu. Enggak dibikin-bikin, enggak ditakallufin gitu. Sederhana tapi cepat. Menunjukkan apa, akhi? Semangat beliau, optimis beliau, dan termasuk kuatnya fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, kekuatan fisik beliau, sehingga jalannya seperti itu. Ya Allah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bagaimana bentuk fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tangannya, bagaimana dadanya, bagaimana wajahnya, kakinya, dan seterusnya, dan ketinggiannya pun sudah kita bahas dulu. Ya, sering kita sampaikan bahwa beliau itu kuat gitu loh, tegap, kuat, penuh semangat,
optimis. Wah, Masya Allah begitu Pak. Sehingga jalannya seperti itu. Tidak ngeliuk kayak apa gitu Pak? Ngeliuk. Ya Masya Allah. Jadi enggak ngeliuk itu kan gambaran nih orang males kan gitu, nggak semangat gitu loh, nggak punya gairah hidup. Itu gambaran nih, meskipun nggak semua kan begitu. Gambaran orang yang jalan seperti itu ya seperti itu gitu. Sedangkan Nabi SAW adalah seperti ini, cepat tapi biasa, sederhana, menunjukkan kekuatan fisik beliau SAW. Masya Allah, dan kita tahu semua beliau adalah seorang panglima perang kan. Tidak hanya seorang nabi, seorang rasul, tidak hanya seorang pemimpin kaum muslimin, bahkan pemimpin dalam medan perang, yaitu panglima perang. Perlu membutuhkan ya, fisik yang sangat kuat, apalagi beliau juga membawa senjata perang yang Masya Allah, apalagi dulu sudah kita bahas dalam perang Uhud, beliau memakai baju perang double. Itu Pak ya. Beliau pernah memakai baju perang tuh 2 lapis double gitu. Nah, berarti kan menunjukkan kekuatan fisik beliau, apalagi di tangannya senjata kan begitu. Masya Allah. Nah, ini kesempurnaan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhi fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan berjalannya orang-orang yang beriman adalah firman Allah, waqsid fi masyik, waqsid fi masyik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Tentu beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan seperti itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah ini. Cara jalan beliau itu melaksanakan firman Allah ini, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, waqsid fi masyik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Tidak terlalu cepat kayak lari begitu, dan tidak bersantai ria. Artinya sederhana. Sederhana berarti ya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang-kurangan begitu. Sederhana. Dan sederhana ya mungkin relatif kali Pak ya. Nah, relatif satu dengan yang lain. Umur dia sama umur jenengan ya beda Pak ya. Cara berjalannya beda kan begitu. Dan waktu itu beliau kan sudah enggak muda lagi kan Pak ya. Enggak muda lagi. Tapi tetap jalannya seperti itu. Ya Allah. Waqsid fi masyi. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Yaitu hendaklah cara berjalannya itu pertengahan antara berlebih-lebihan dan bersantai-santai. Tayyib, kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana ibn Lahi'ah an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ia berkata, dan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Namanya Abdurrahman, bapaknya namanya Sakhr, dari kabilah suku Daus.
dari negeri Yaman, ma'ruf. Dan Abu Hurairah berarti kunyahnya, ya, kunyahnya Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah berkata, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat syai'an. Aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan syai'an, apa syai'an? Sesuatu, apapun kan begitu. Berarti Abu Hurairah menggambarkan keindahan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi makhluk-makhluk yang lain yang pernah dia lihat. Tidak membandingkannya dengan manusia, tapi membandingkan dengan sesuatu yang dilihat. Berarti lebih indah daripada manusia yang lain, lebih indah dari matahari, lebih indah daripada bulan, lebih indah daripada pepohonan, lebih indah dari semua yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini pengakuan sahabat yang mulia, ya, sahabat yang memiliki ranking pertama dalam meriwayatkan hadis. Abu Hurairah ini nomor 1 terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Hurairah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Abu Hurairah datang ke Madinah itu pada tahun ke-7 Hijriah. Abu Hurairah datang dari mana itu? Dari Yaman. Masya Allah. Itu ngebayang waktu itu dari Yaman ke Madinah itu jauhnya gak ketulungan itu. Lama banget. Berarti kan perjuangannya luar biasa. Abu Hurairah itu ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup bersama Nabi di Madinah. Siangnya dia harus menahan panas terik matahari yang luar biasa. Malamnya dinginnya yang luar biasa. Dengan bekal apa adanya. Kemudian harus juga berhadapan dengan para begal misalnya. Masya Allah. Dan beliau ceritakan itu, beliau ceritakan kisah tentang perjalanannya dari Yaman ke Madinah. Penuh dengan duka lah, penuh dengan duka, keletihan, kecapean dan seterusnya. Safar jauh, berhari-hari. Tapi dia jalani dengan penuh kesabaran, penuh keteguhan, karena ingin bertemu dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Sampai di Madinah tahun sampai di Madinah tahun 77 Hijriah. Berarti Nabi meninggal tahun 11 bulan apa itu? Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Taruhlah tahun ke-10 dah misalnya. Berarti 7, 8, 9, 10, 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun Abu Hurairah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, dia ranking pertama meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Dan dia ini menceritakan bagaimana fisik beliau sallallahu alaihi wasallam sempurna dan paling indah dari semua yang dia lihat. Semua, sesuatu pun.
Semua yang dia lihat, tidak hanya manusia, berarti makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitarnya. Ternyata Nabi lebih indah dari itu semua. Sallallahu alaihi wasallam, ya masya Allah. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat apapun syai'an yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya masya Allah, banyak dari orang-orang musyrikin waktu itu hanya melihat fisik Rasul saja itu langsung masuk Islam. Hanya sekedar melihat fisik beliau sudah tertarik gitu loh. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan kisah yang sangat masyhur adalah kisahnya siapa itu? Abdullah bin Salam itu kan. Nama Abdullah bin Salam ini tokohnya Yahudi kan, tokohnya Yahudi. Istilahnya ulamanya gitu loh Pak, ulamanya orang Yahudi. Hanya melihat wajah beliau saja sudah luluh hatinya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Ini orang-orang yang masya Allah, orang-orang yang kalau benar-benar orang itu mengetahui fisik, akhlak, adab beliau, ya sudah banyak orang-orang yang masuk Islam insyaallah taala. Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, ulamanya Yahudi, ngelihat langsung masuk Islam. Ini satu dari sekian banyak ya orang-orang yang masuk Islam dikarenakan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah berkata begini, ka'anna syamsa tajri fi wajhi, menggambarkan wajah beliau nih, seakan-akan matahari menghiasi wajahnya. Ka'anna syamsa, seakan-akan matahari itu tajri. Tajri itu apa? Mengalir, berlari gitu. Tajri kan berlari, mengalir. Kalau di sini diterjemahkan menghiasi ya, benar ya? Menghiasi. Iya, mengalir. Berarti kan menghiasi kan benar. Menghiasi wajahnya, menghiasi wajahnya. Bukan berarti wajah beliau itu menerangi kegelapan, tidak. Tidak seperti itu. Ini gambaran saja, gambaran saking terangnya wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, terangnya wajah beliau, putihnya wajah beliau, anggunnya wajah beliau seperti matahari gitu. Meskipun bukan berarti wajah beliau itu bercahaya sehingga menyinari apa-apa yang ada di sekitarnya, tidak. Memang sih ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau itu disebutkan dalam kitab ini juga, dan disebutkan oleh pensyarah kitab ini, Nabi tidak memiliki bayangan. Ada riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayangan. Jadi kalau matahari dari sono nggak ada bayangannya di situ. Kata pensyarah kitab ini, riwayat ini batil, tidak benar, salah, batil, ya batil, nggak bisa dijadikan dalil kan begitu. Namun beliau manusia biasa. Kata beliau, ana bashar kan gitu. Ana bashar, kata beliau. Innama ana basharun, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Berarti namanya manusia biasa ya, ada bayangan ya Pak ya. Kalau ada cahaya di sana ya ada lah. Jadi riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau tidak memiliki bayangan itu riwayatnya yang batil, kata beliau hafizahullah ta'ala. Dan ada nggak sih orang yang berpendapat seperti itu? Ya ada lah. Misalnya pujian-pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW.
memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berlebih-lebihan. Sampai enggak punya cahaya. Kenapa? Karena dia itu diciptakan dari, kan begitu kan? Kalau dari cahaya berarti menerangi kan, menerangi berarti enggak ada bayangannya. Nah, semua ini adalah tentu hal-hal yang berlebih-lebihan, hulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebihan. Memang ada riwayat tadi Abu Hurairah, wajahnya itu wajahnya dihiasi seakan-akan matahari itu menghiasi wajahnya. Gambaran akan beningnya wajah beliau, putihnya wajah beliau, bercahayanya wajah beliau. Orang ngelihat itu langsung tertegun gitu, takjub dan terpesona dengan itu. Itu wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mashyihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat siapapun yang berjalan lebih cepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat siapapun seorang pun gitu kan, yang berjalannya itu lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mendapatkan lafaz-lafaz seperti ini, jalan beliau itu cepat, ingat, tidak berlebih-lebihan, tidak dibikin-bikin, sederhana tapi cepat, menunjukkan akan kekuatan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Beda kan Pak ya, orang yang sakit sama yang sehat banget, seger jalan, beda kan Pak ya? Beda. Set kan begitu. Itu orang-orang yang kuat itu kan, masya Allah. Kayak kita dulu masih muda Pak ya. Kita masih muda nih Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan bumi digulung untuknya. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seakan-akan bumi ini digulung untuknya, seakan-akan bumi itu didekatkan gitu. Bumi didekatkan sehingga tapaknya itu cepat gitu loh kayaknya. Makanya dijabarkan oleh penjabar kitab ini, hafizahullah ta'ala, adalah seakan-akan bumi digulung untuknya. Maksudnya adalah seakan-akan bumi yang beliau pijak itu saling mendekati satu dengan yang lain, saling mendekati satu dengan yang lain. Berarti kan cepat gitu loh. Subhanallah ya. Itulah jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah, inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarif. Sungguh kami harus bersungguh-sungguh ketika berjalan bersama beliau, dan beliau tidak memperdulikannya. Berarti beliau itu cepat gitu, cepat. Ya, dan itu jalan biasanya beliau seperti itu gitu. Menunjukkan kekuatan fisik beliau, menunjukkan kekuatan hati beliau, kekuatan jiwa beliau, optimis, semangat beliau. Masya Allah. Tentu beliau mengajarkan kita lah umatnya untuk selalu seperti itu.
Semangat gitu loh, hidup semangat. Jangan malas gitu. Optimis, kuat gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan masing-masing dari keduanya punya kebaikan. Kebaikannya apa? Dia mukmin. Dia lemah, dia kuat, dia lemah. Sama-sama mukmin. Nah, kebaikannya adalah mukminnya tadi itu. Masya Allah kan. Meskipun sebagian ulama mengatakan kuat di sini adalah kuat iman. Kuat iman. Ya. Apalagi lebih utama lagi iman kuat, fisik kuat, ya sudah. Sebagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, itu hadis 124. Hadatsana Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu hadatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala akhbarani Ibrahim bin Muhammadin min waladi Ali bin Abi Talib qala, dari salah seorang anak Ali bin Abi Talib, dari salah seorang anak Ali bin Abi Talib, ia berkata, kana Aliyun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, apabila Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bercerita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata. Jadi kata anaknya Ali ketika mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, berarti Ali berkata, kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Jika berjalan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, idza masya, apabila berjalan, taqalla'a, mengangkat kakinya dengan kuat. Tek, tek, tek. Gitu Pak ya, mungkin ya. Tegap. Taqalla'a, mengangkat kakinya dengan kuat. Ka'annama, seakan-akan, yanhattu min sababin, seakan-akan turun dari tebing. Kalau di sini lereng, berarti cepat. Beda kalau naik kan alon-alon, pelan-pelan gitu. Kalau naik ini turun, seakan-akan beliau berjalan turun dari lereng begitu. Berarti kan agak condong Pak ya, dadanya ke depan begitu, kemudian cepat. Masya Allah. Berarti hadis ini, perkataan Ali bin Abi Thalib, juga mendukung hadis sebelumnya, yaitu hadis Abu Hurairah
Yang mana Abu Hurairah tadi adalah, aku tidak melihat orang yang lebih cepat jalannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didukung oleh tadi ini perkataan Ali, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan, beliau mengangkat kakinya dengan kuat seakan-akan sedang turun dari jalan turunan, itu lereng atau tebing. Kita baca apa yang disampaikan oleh penjabar kitab ini, hafizahullah. Hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya, sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang mendukung pembahasan di sini adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu, jika berjalan beliau mengangkat kakinya dengan kuat. Maksudnya tidak mengangkat kakinya dari tanah seperti cara mengangkatnya orang yang lemas dan malas. Berarti tegap, tek gitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kakinya dengan kuat, juga berjalan dengan kuat. Kata beliau hafizahullah, karena kekuatan fisik beliau. Karena kekuatan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah hadis ke 123. 24. Kita lanjutkan 125. Ali pernah juga tinggal di rumahnya. Betul Pak ya? Nah, Ali pernah diasuh oleh Nabi SAW ketika waktu itu masih kecil. Dan Ja'far, jadi ada Ali, ada Ja'far gitu Pak ya. Ada Ali, ada Ja'far. Dan bapaknya adalah Abdul Muthalib ya. Betul. Abu Thalib ya, Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini ya miskin gitu kan, miskin. Maka anak-anaknya ini yaitu Ali dan Ja'far ini diasuh. Kalau Ali diasuh sama Nabi, Ja'far diasuh oleh Abbas. Ya, Al-Abbas. Yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi tahu persis gitu kan. Tahu bagaimana fisik beliau secara detail. Tentu yang dilihat loh, yang bisa dilihat. Makanya riwayat-riwayat tentang masalah ini ya, kalau tidak Ali, ya Anas, Ali, Anas, kan gitu. Sering, banyak banget. Abu Hurairah ya tadi bisa dihitung lah. Tapi kebanyakan adalah Ali dan Anas. Karena berkaitan dengan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Hadis ini sama dengan yang di atas tadi, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan maka badannya condong ke depan. Kalau yang sebelumnya tidak disebutkan condong ke depan, hanya disebutkan mengangkat kakinya dengan kuat seakan-akan turun dari lereng. Nah, lebih detail lagi ini, Nabi SAW berjalan dan jalan beliau cepat, tapaknya kuat, cepat begitu. Kata beliau, Anas, maka badannya condong ke depan, seakan-akan turun dari lereng tadi, cepat. Nah ya, masya Allah. Kata penjabar hadis ini hafizahullah taala, hadis ini sudah disebutkan sebelumnya dan kandungan maknanya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Perkataan Ali, jika Nabi berjalan maka badannya condong ke depan, ya, condong ke depan. Dijelaskan dengan perkataannya seakan-akan turun dari lereng. Lereng adalah bagian tanah yang miring.
Baik, inilah saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bagaimana cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita akan semakin cinta kepada beliau, semakin sayang kepada beliau, semakin ittiba', semakin mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara, baik dalam masalah muamalah beliau, dalam masalah akhlak beliau, adab-adab beliau, akidah beliau, dan ibadah beliau, muamalah beliau. Kenapa? Karena kita cinta kepadanya, karena sayang kepadanya dan rindu kepadanya. Sehingga orang yang cinta kepada seseorang, dia akan selalu mengikuti apapun yang dia lakukan. Betul Pak? Nah, apapun yang dia lakukan akan ditiru oleh yang dicintainya. Nah, kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sebenarnya, bukan cinta yang hanya di lisan saja. Tidak. Dan bentuk cinta beliau adalah dengan tadi, bentuk cinta kepada beliau adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti cara ini, cara itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhi, kita ditunggu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ditunggu beliau di mana? Telaganya, telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu, ya, ditunggu beliau dan diberikan air dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kata beliau sifat airnya adalah lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, dan cangkir-cangkir gelas-gelasnya lebih indah dan lebih banyak dari bintang-bintang di langit, ya, di langit, dan sekali teguk saja tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Kenapa Allah berikan ini semua? Karena waktu itu akhi, kiamat di padang mahsyar, kita ngerasain ketakutan kan gitu, ketakutan, kepayahan, keletihan, ketegangan yang luar biasa dengan waktu yang sangat lama sekali. Otomatis merasakan kehausan, haus sekali. Setelah kita merasakan kehausan, kecapean, keletihan, kepanikan yang luar biasa, disuguhkan kepada kita apa itu? Air dari telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Taib, barangkali sampai di sini dulu apa yang dapat kita baca dan sedikit penjelasan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.